Oke, baik, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Pak Rivaldi Erikson, selaku tutor teman-teman semua. Nah, pada tutorial hari ini kita sudah di tutorial ataupun web yang ketiga. Nah, jadi teman-teman gimana kabarnya? Eh, pada sehat semua? Kalau pada sehat semua, ya Alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah ada kesempatan untuk kita berjumpa kembali di tutorial ataupun web 3 hari ini. Nah, semoga pada teman-teman semua pada semangat untuk mengikuti tutorial webinar hari ini sampai dengan tutorial ataupun web berikutnya. Gimana? Sudah pada mengerjakan tugasnya teman-teman semua? Baik. Kalau teman-teman sudah mulai ada yang berapa yang mengerjakan webnya, tugasnya, ya, kita akan lihat gimana perkembangan tugasnya pada hari ini. Oke, namun sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi di agenda kita siang hari ini itu tuh webnya di kelas pemrograman berbasis web di kelas 284. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah belajar nih dari aktivitas belajar satu 2 itu kemarin kita fokus kepada HTML dan CSS dan JavaScript gitu. Aktivitas belajar satu 2 itu kan HTML, CSS dan JavaScript. Lalu ada 3 itu ke praktikum unit satu, teman-teman sudah mulai pada ngerjakan. Ini kita review sejenak aja. Nah, teman-teman sudah mencoba dan bagaimana membuat aplikasi web sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu masuk ke web keempat itu sama, masih praktikum unik juga, dan juga ada tugas satu. Nah, teman-teman sudah pada mengerjakan tugasnya dan sudah pada dinilai tugasnya. Jadi, teman-teman bisa cek nilai masing-masing tugasnya yang sudah dinilai. Nah, untuk agenda tuet hari ini kita akan masuk. Nah, ini pun juga sudah kita pelajari di tuet kemarin VJS. Jadi mungkin di sini saya pengantar aja deh, singkat aja menjelaskan kembali. Bahwasanya di sini teman-teman dari aktivitas belajar 5 sampai ke berikutnya sampai ke yang terakhir nanti 15. Nah, teman-teman sudah tidak pakai HTML, CSS, dan JavaScript lagi, gitu. Tapi sudah akan menggunakan sebuah kerangka kerja ataupun framework dari JavaScript namanya adalah Vue.js. Nah, ini Vue.js sudah kita jelaskan, sudah kita praktekkan minggu lalu, dan ini, namun di sini saya singkat aja mereview kembali bahwasanya teman-teman sudah bisa instalasi Vue.js-nya. Instalasinya gimana, Pak? Bisa pakai Vue.js. Nah, di sini ada namanya Vue.js.org atau istilahnya organisasi gitu. Teman-teman ya klik aja di sini nanti akan diarahkan sebuah portal ataupun halaman dari uh, Vue.js-nya gitu. Teman-teman di sini kan ada banyak nih, ada why Vue.js, ada kenapa perlu kita pakai Vue.js, lalu ada get started untuk dokumentasi awalnya, lalu ada instalasi, ada install kalau mau teman-teman langsung install, dan juga nanti di sini ada panduan untuk update security bagi Vue versi 2-nya. Karena sekarang sudah Vue yang versi 3 gitu. Nah, kalau teman-teman ingin langsung ke get started bisa nanti diarahkan apa itu Vue.js dan segala macamnya. Jadi kalau teman-teman mau langsung install ya langsung ke bagian quick start gitu. Nah, di bagian sini quick start teman-teman akan menginstal nih Vue.js-nya. Vue.js. Jadi di sini sebelum install, nah di sini ada creating Vue application, membuat sebuah aplikasi Vue. Namun sebelum itu teman-teman harus ada prerequisite nah prasyaratnya. Yang dimana ya satu teman-teman sudah familiar lah, sudah terbiasa dengan yang namanya command line, baris perintah di pada command gitu. Tidak mengenal dan mungkin sudah terbiasa menggunakan command line. Command line itu apa Pak? Jadi perintah-perintah yang diketik pada terminal. Nah, kalau di Windows kan ada namanya CMD, command prompt, atau misalnya PowerShell, itu kan termasuk dari command line. Kalau di macOS ada namanya terminal. Jadi teman-teman ya, Pak buka terminalnya, ketik-ketik di situ, misalnya ingin membuka sebuah file pakai itu, nah itu kan familiar. Atau mungkin teman-teman sudah pakai yang namanya Git.
Git itu kan sudah ada namanya Git bash. Dan di Git bash itulah teman-teman nanti melakukan perintah Git inisialisasi, lalu Git misalnya pindah repository, merger, itu kan pakai command line gitu. Nah, ini adalah salah satu dari familiarity with command line. Jadi terbiasa ataupun familiar lah, misalnya pernah menggunakan dari namanya command line gitu. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus install nih Node.js. Node.js ini apa Pak? Nanti teman-teman klik aja di sini, Node.js akan diarahkan ke websitenya Node.js itu. Untuk menginstal versi dari Node.js-nya. Yang dimana di sini diminta Node.js-nya harus di atas dari versi 20.19.0. Nah, tuh. Karena ini sudah pakai Vue.js versi 3 gitu. Jadi teman-teman harus menginstal ya itu tadi Vue.js-nya, Node.js-nya di versi 20.19 atau ini ada dua atau ya, bisa sama dengan di atas sama dengan dari 22.12. Ya, teman-teman bisa pilih mau di atas 20 ya 21 masih bisa pakai Vue.js-nya. Nah, atau ya mau aman ya versi 22.12 itu. Ini sekarang kita coba lihat sudah ada versi berapa Node.js-nya. Nah, di sini Node.js sudah versi yang paling stabil, latest long term support-nya, long term stable-nya ya di 24.16. Artinya ya kalau teman-teman install ini sudah aman untuk install Vue.js versi 3-nya gitu. Atau kalau mau yang versi terbaru nih Pak, saya tidak ingin terlalu update lagi terus-terusan ya teman-teman bisa pilih yang terbarunya di 26.2 karena ini latest release versi yang terbarunya gitu. Nah, kemungkinan nanti teman-teman akan jumpai bug selama penggunaan ya karena dia belum stabil gitu loh. Jadi kalau saran saya mungkin kalau mau aman selama pengerjaan coding ya ambil aja yang versi latest LTS-nya, long term stable ya gitu. Ini sudah minim lah, minim error dan minim bug nih dibandingkan versi yang terbaru. Namun kalau teman-teman ingin yang versi lebih lama, tidak mau update-update terus, upgrade terus versinya ya pakai aja yang 26.2 gitu. Itu pilihan teman-teman lagi. Lalu kalau sudah teman-teman sudah siap ini sudah dipenuhi semua ini, ya teman-teman tinggal pilih ke bagian ini, ketik aja npm create view at latest gitu. Nah, di mana sih nanti akan membuat sebuah project view dengan versi dari yang terbarunya latest. Jadi teman-teman nanti dibuatkan. Kalau ketika teman-teman ketik ini lalu enter, dia akan diarahkan ke bagian yang di bawah ini, pilihan-pilihan atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Namun teman-teman juga bisa npm create view at latest spasi kasih nama projectnya misalnya tugas 2 aktif tugas 2 app misalnya, dot view atau ya misalnya to web 3 strip app gitu. Itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi teman-teman ya silakan aja mau pakai gini ya bisa ketika di enter dia akan diminta juga nama projectnya baru bertanya pertanyaan lain atau kalau mau langsung nama project ya bisa nanti tinggal langsung ke TypeScript. Nah, di sini pilihannya ada pertanyaan mau tambahkan TypeScript. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan TypeScript ya silakan pilih yes. Tapi kalau belum terbiasa baru pertama kali menggunakan framework dari JavaScript ya pakai pilih no aja gitu. Jadi biar mudah teman-teman tidak perlu tambah pusing gitu terkait penggunaan dari Vue.js-nya gitu. Karena ada kombinasi dengan TypeScript-nya gitu. Lalu ada JSX support dan naik sampai ke bagian dan. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil membuat project Vue.js-nya sampai ke dan, berarti aman, sudah berhasil project teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, ya teman-teman tinggal pilih aja ke CD, change directory, nama projectnya apa. Kalau berhasil pindah ke projectnya, teman-teman tinggal npm install, yang mana ini akan menginstal dependensi yang dibutuhkan bagi Vue.js. Saya bisa running project Vue.js-nya. Nah, kalau sudah berhasil nanti teman-teman ya tinggal npm rundown. Dia akan menjalankan dengan mode development. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil nanti dia akan diarah di URL-nya itu adalah localhost titik berapa portnya. Tergantung port dari masing-masing laptop ataupun komputer dari teman-teman yang misalnya sedang kosong, sedang tidak digunakan. Maka dia akan dibuka portnya.
sudah bisa nih menjalankan dari membuat project VJS sampai ke menjalankan projectnya. Nah, kalau teman-teman sudah misalnya projectnya sudah berhasil, sudah bagus dan ingin istilahnya dipublikasikan ke server, teman-teman nanti bisa pakai perintah namanya npm run build. Jadi dia akan membuild ataupun istilahnya membuatkan sebuah folder nanti yang istilahnya mengcompile lah HTML, CSS, dan JavaScript teman-teman menjadi sebuah file. Gitu. Jadi ketika di migrasikan ke server untuk di online kan website teman-teman ya, dia bisa membaca HTML, CSS, dan JavaScript-nya, istilahnya meload dari compilernya gitu. Seperti itu. Jadi dia tidak perlu harus istilahnya online terus-terusan untuk bisa terkoneksi misalnya untuk Vue.js-nya gitu. Karena sudah ada CSS yang sudah dibuild gitu, yang siap dipakai. Oke teman-teman, kalau malas install bisa pakai namanya using View from CDN atau Content Delivery Network-nya. Ini juga tersedia, namun tidak disarankan karena kalau teman-teman pakai seperti ini harus sering terkoneksi ke internet. Jadi teman-teman kalau mau pakai ya harus hidup internet dulu baru bisa terhubung. Kalau tidak nanti dia tetap bisa jalan tapi kayak CSS-nya ataupun mungkin perintah-perintah lain dari Vue tidak berhasil jalan dengan normal gitu. Seperti itu. Jadi ini ada quick start-nya untuk melakukan instalasi VJS-nya. Silakan nanti teman-teman coba bagi yang belum coba VJS-nya. Karena ini sangat penting karena nanti di mulai dari aktivitas belajar 5 sampai ke 15 itu teman-teman sudah harus pakai VJS. Tidak lagi pakai yang namanya HTML, CSS, JavaScript-nya aja atau vanilla dari HTML, CSS, JavaScript tapi sudah pakai kerangka kerja yaitu Vue.js gitu. Nah, ini dan di sini teman-teman udah kemarin kita sudah menampilkan data, melakukan kondisional ataupun pengandaian sudah kita lakukan. Jadi tinggal teman-teman belajar lagi mendalam bagaimana VJS itu dan bagaimana menampilkan data, melakukan kondisional ataupun pengandaian. Seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke aktivitas belajar ke-6, di mana ini juga sudah kita pelajari bersama di tutorial webinar sebelumnya, yaitu tentang melakukan data binding dan pengolahannya. Jadi dia bisa kita lakukan data binding nih, istilahnya melakukan perkatan. Binding kan artinya kita menghubungkan antara satu data ke data yang lain. Nah, ini konsep data binding BDS dan menggunakan fungsi directive vbind dan directive vmodel. Gitu. Nah, kalau data binding dan pengolahannya itu teman-teman ya bisa menggunakan ada dua fungsi. Yang pertama bisa fungsi one way data binding atau yang menggunakan fungsi two way data binding kepada Vue.js gitu. Jadi ada dua cara. One way berarti dia satu arah aja. Kalau two way ya dua arah, arah istilahnya bolak-balik ya. Dan ada menggunakan fungsi directive bind dan fungsi directive vmodel seperti itu. Ini juga sudah kita pelajari bersama di tuwek 2 minggu yang lalu. Jadi ini teman-teman bisa saksikan aja video di dua-duanya lebih rinci bagaimana penerapan dari masing-masing data binding. Lalu tadi ada directive bind dan view modelnya. Lalu kita masuk ke yang aktivitas belajar 7 masih sama data binding dan pengolahannya. Di sini juga sudah kita pelajari bersama. Jadi di sini ada namanya computer properties, properties dan method namanya property. Jadi ada untuk bahas tentang properti dan juga metode. Jadi kita akan lihat sekilas bagaimana dari computed dan method propertinya. Di sini teman-teman ini materinya materi inisialisasi 7 tentang computed property dan method property pada Vue.js. Gitu. Jadi apa itu computed property? Jadi namanya computed property merupakan fasilitas yang disediakan Vue untuk menangani lebih dari satu ekspresi. Gitu. Jadi dia kalau ada ekspresi lebih dari satu, ya teman-teman bisa mengandalkan namanya computed property. Anggaplah ada dalam sebuah ekspresi itu ada dua properti, ya dia akan perlu namanya computed propertinya gitu, supaya bisa mengisi nilai pada properti tersebut.
Lalu ada computed property dapat digunakan untuk menangkap data dari directive key modelnya. Ini ada teman-teman input TP dengan value text, input TP dengan value password, radio, sampai ke data, ke date, tanggal. Jadi sini ada pengecekan, ada user check, lalu ada create parent comment, assign parent child comment. Di sini ada contohnya, ada export default, name, comment container, computed. Nah, di sini ada letak computed yang tadi, comment method, habis itu ada max comment, dan terakhir parent comment. Seperti itu. Teman-teman nanti bisa pakai namanya computed property. Lalu juga ini ada contohnya, ada data, ini ada bilangan titik 5, ada computed. Dari sini ada sebuah metode hasil yang akan berfungsi untuk menampilkan bilangan. Bilangan di atas kan ada 5, nanti dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, ini contoh sederhana penerapan computed yang itu. Jadi di sini ada div id app. Di sini adalah untuk panggil adalah metodenya hasil. Metode tadi kita panggil hasil. Lalu kita di sini akan menjalankan hasil tersebut dan memanggil sebuah properti namanya bilangan dikali 2. Nanti hasilnya adalah 10. Begitu. Sama seperti ini juga ada sebuah properti nama kutip 2 kosong nilainya. Jadi di sini untuk teman-teman bisa isi nama teman-teman. Lalu di sini ada hasil sama seperti tadi, tapi di sini returnnya beda. Selamat datang di titik nama. Dari sini dia akan menampilkan pesan selamat datang ditambah dengan propertinya sekaligus nama teman-teman itu. Nah, di mana di sini teman-teman akan diberikan sebuah form input type text, namanya adalah nama, key modelnya adalah nama. Jadi nama di sini dari key model akan diparsing ke dalam data. Nah, di mana data nama ini yang akan diisikan untuk menampilkan output selamat datang. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bisa teman-teman jalankan, ketik nama teman-teman, dia langsung akan tampil nih P hasil. Jadi dia akan menjalankan hasil, metode hasil yang ada di dalam completed-nya gitu. Seperti itu. Jadi dia akan tampil sama datang misalnya nama Bayu, selamat datang Bayu gitu. Dan selamat datang dari uh, Ripaldi. Misalnya. Oke, kan nanti selamat datang Pak Ripaldi gitu. Seperti itu. Lalu ada computed property VJS. Jadi teman-teman di sini ada sebuah properti namanya lahir. Di sini ada komputernya hasil, ada variabel tanggal, new date, list lahir, get date. Nanti di sini akan peran untuk menampilkan tanggal lahirnya, bulan, tahun, bukan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ada form, tanggal lahir Anda, input tanggalnya, tanggal lahir, model lahir. Tanggal lahir Anda adalah lahir hasil. Karena di sini sudah dapat bulan, jadi dia sekaligus akan nampil di bulan dan tahun lahirnya. Lalu ada namanya apa itu metode properti pada VJS. Ya, berarti sama seperti pada metode-metode umumnya yang mana dia fungsinya adalah untuk menampilkan ataupun ini menjalankan ya, VJS. Metode itu kan fungsi, jadi fungsinya apa? Ini menampilkan data, menghitung penjumlahan, perkalian, pengulangan, dan seterusnya. Itu metode properti. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ini mungkin teman-teman sudah umum menggunakan metode seperti itu. Ini contoh penggunaan metode properti pada VJS. Jadi sini ada div id app, masukkan bilangan 1, input type text, p model bios 1.
V2 dan seterusnya. Hasil, berarti metodenya adalah hasil. Nah, di mana di sini ada metode namanya proses. Return this hasil, dipanggil hasilnya tadi, propertinya, lalu diubah menjadi parse integer, konversi dari bilangan string tersebut menjadi integer, dan ini bilangan dua tadi menjadi integer. Itu baru bisa dilakukan penjumlahan. Misalnya nanti ada bilangan satu misalnya 20, bilangan duanya adalah 15, maka dari 20 ditambah 15 sama dengan 35. Seperti itu. Jadi ini contoh dari penggunaan metode properti QGIS-nya. Nah, itu sekilas tentang ya, review ulang terkait tentang computed property dan metodenya. Ya, teman-teman bisa coba satu persatu yang ada di materi inisialisasi ini supaya teman-teman bisa dapat gambaran lebih mendalam terkait tentang apa itu computed property dan metode propertinya. Begitu. Ini sekilas mengulang, mengingat kembali terkait aktivitas belajar video. Di sini ada materi pengayaan dan latihan mandirinya gitu. Jadi teman-teman silakan coba nanti latihannya seperti apa dan materi pengayaannya seperti apa gitu. Lalu berikutnya kalau sudah kita ke aktivitas belajar 8, yang mana di sini kita akan mempelajari apa itu watcher. Watcher itu kan artinya mengawasi, melihat menjadi pengawas dia bahwasanya ada apakah ada perubahan terhadap nilai ataupun data ataupun misalnya eh, ya, itu dari propertinya yang berubah nilainya itu diawasi sama dia. Jadi voucher ini eh, sangat penting konsepnya pada VJS. Nah, menerapkan fungsi voucher pada VJS untuk memantau terhadap perubahan data. Jadi data-data yang dirubah oleh teman-teman ya dipantau terus-menerus oleh voucher tersebut fungsinya. Kita akan lihat materi inisialisasinya seperti apa voucher itu. Ini ada voucher materi inisialisasinya. Nah, apa itu watch pada properti VJS? Jadi watcher atau watch property merupakan cara yang digunakan oleh view untuk merespon terhadap perubahan data berdasarkan pada data yang lain. Ya, jadi dia sebagai pengawas lah, melihat apakah ada perubahan data tersebut pada sebuah properti misalnya ataupun metode itu diawasi sama dia. Dan di dalam sini pun kita bisa kombinasikan computed property untuk mendapatkan data dari directive view model. Nah, watcher dapat mengakses setter dan getter. Nah, setter getter ini kan salah satu konsep dari OOP pada enkapsulasi. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu dan familiar lah dengan setter getter dengan kata kunci namanya dis. Jadi ini ada sebuah data, ada properti nama, hasil. Di sini ada perintah nih, watch, amati lah. Titik dua, kurung kurang awal, kurung kurang awal tutup. Lalu sini kita panggil sebuah metode nama, yaitu nama. Nah, fungsinya adalah dis titik hasil sama dengan menunggu. Jadi ketika dia akan mengetik nama dia, dia akan langsung menampilkan tulisan menunggu sebagai hasilnya. Gitu. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini kan kosong outputnya. Ketika teman-teman jalankan nanti kosong dan di bawahnya juga kosong. Namun ketika teman-teman ketik nih huruf K, nah, dia akan menampilkan menunggu. Jadi dia menunggu teman-teman mengetik selesai nih. Cara seperti itu. Masih tahu bahwa saya sedang ada ketikan. Gitu. Dia akan menunggu gitu. Nah, kita lanjut. Nah, teman-teman bisa kembangkan lagi dengan kalau tadi kan dia cuman menunggu terus. Kalau kita sampai sudah selesai tulisannya, oh nama kita sudah lengkap, dia akan terus menunggu kalimat itu. Nah, itu tidak ingin kita inginkan, maka di sini bisa kita kembangkan lagi. Nama, dan dengan di sini kita panggil metode tunggu. Metode tunggu, di sini kita cek if this nama end with titik
dan dis hasil pengetikan telah selesai. Jadi dia akan ngecek namanya sudah ada tanda titik tidak di akhir dari penulisan ataupun pengetikan nama tersebut. Udah ada titik aja. Kalau ada titik, maka dia dianggap pengetikan telah selesai. Dianggapannya kalau ada titik di akhir dari pengetikan teman-teman, dia dianggap sudah selesai. Kalau tidak, ya tidak masih dianggap menunggu. Ini seperti contoh nama saya, ada anggapanlah ini nama dia, tapi kan ini ya sudah selesai kita ketik tapi masih statusnya adalah menunggu, kan kurang etis gitu kan. Nah, dibandingkan kalau sekarang kita tambah titik 7 baru dianggap pengetikan telah selesai. Jadi sekarang sudah aman vouchernya, berarti dia sudah selesai istilahnya memantau perubahan pada properti tersebut. Ini ibaratnya kalau dianalogikan kayak WA lah, teman-teman kan misalnya ada di sebuah grup. Nah, teman-teman melihat tuh temannya ngetik ngetik sedang berarti ada seseorang sedang mengetik pesannya warna hijau, pesan di grupnya tidak muncul notif seperti itu. Nah, itu kan menunggu dia memantau WA, memantau ketikan teman-teman nih. Jika sudah ketik selesai dikirim ke grup, ya kan langsung keluar notif bahwasanya teman teman A mengirim pesan di grup, kan tampil di tulisan pengetikan telah selesai atau misalnya pesannya apa yang ingin dikira. Nah, itu seperti itu analogi di WA, WhatsApp, pesan WhatsApp. Nah, ini materi singkat terkait voucher. Jadi untuk teman-teman silakan coba bagaimana implementasi pada voucher tersebut. Di sini ini ada diskusi juga kalau teman-teman misalnya sudah mencoba praktikumnya tadi ada materi pengayaan voucher, kita lihat apa isinya. Nah, di sini ada skenario memantau satu typing, gitu kan? Real time converter, temperatur, zona waktu, single countdown timer, menghentikan voucher, nah, itu seperti itu. Ya, teman-teman bisa untuk praktekkan. Lalu di sini kalau teman-teman misalnya ada kendala, menghadapi saat tugas praktikum, ya silakan disampaikan di forum diskusi 3 ini. Nah, ini untuk teman-teman ya silakan lah. Kalau ada kendala atau yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman sudah mempelajari topik pada aktivitas belajar 5 sampai 8. Jadi ya sampaikan aja hasil refleksi pengerjaannya gitu. Ataupun misalnya sharing diskusi, sharing dan diskusinya kalau teman-teman ingin berbagi pengetahuan baru misalnya. Lalu di sini juga di aktivitas belajar 8 juga ada tugas nih, yang mana tugas tersebut sudah dibuka tanggal 11 Mei kemarin jam 12 siang sampai di Minggu yang hari Senin nanti tanggal 25 Mei jam 3 sore. Jadi teman-teman harap tugasnya dikerjakan on time, tepat waktu. Untuk tugas nanti kita akan pelajari, kita lihat bersama di dalam materi kita. Jadi kita lanjut ke aktivitas belajar 9 yang mana ini praktikum unit 2. Jadi teman-teman mempraktikkan nih di aktivitas belajar 5 sampai ke aktivitas belajar 8. Seperti itu. Jadi silakan dipraktikkan pada aktivitas belajar 9 praktikum unit 2. Seperti itu. Yang mana di sini ada materi inisialisasi nih, teman-teman bisa coba atau lihat latihan mandirinya gitu. Di sini ada membuat itu ada latihannya, silakan diklik. Nanti ada hand on Vue.js for beginner part 1. Ini ada contohnya, ini ada part 1 sampai ke part 7. Jadi teman-teman ya silakan dicoba-coba. Panduannya sini menampilkan pesan hello. Nah, di sini bagaimana melakukan local property, activity, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini aktivitas belajar 9, jadi istilahnya mempraktekkan dari pada materi yang telah teman-teman pelajari dari aktivitas belajar 5 sampai ke 8. Kita lanjut ke aktivitas belajar 10 tentang array gitu. Jadi ya namanya array kan artinya dia bisa menampung eh, datanya lebih dari satu. Dan biasanya kalau kita buat sebuah properti ataupun variabel kan misalnya variabel nama, ya udah ya itu cuma bisa nampung datanya satu, entah nama lengkap atau nama pendek.
Nah, ketika ingin misalnya kita buat nih, misalnya nah, dengan array kita bisa buat pecah, misalnya variabel nama. Nah, itu dengan array, ada bisa kita tambah variabel nama depan, koma nama belakang, koma nama tengahnya gitu. Itu bisa kita buat dibandingkan pakai variabel biasa. Kalau itu kita buat, berarti kita perlu membuat tiga variabel. Variabel nama depan, nama tengah, dan nama belakangnya. Ini contohnya ada di materi inisialisasi array. Ini array, ini namanya array yang variabel spesial yang dapat menampung beberapa nilai dari beberapa tipe data. Jadi tidak hanya satu tipe data, tapi bisa lebih dari satu tipe data. Gitu. Jadi ini adalah array. Jadi, nah, tipe data yang bisa dipakai pada JavaScript, string, number, ada boolean. Ini secara umum tiga. Tapi nanti ada lagi, ada namanya konstanta, const, lalu ada sifatnya yang terakhir ada final. Bisa. Itu kan tipe data juga, gitu ya. Artinya ya sudah tipe datanya sifatnya sudah final, tidak bisa berubah-ubah lagi nilainya. Gitu. Sama mirip seperti konstanta. Nah, contohnya seperti ini array data kendaraan, mobil, motor, beda hanya dari datanya. Nah, ini kan kalau kita buat seperti ini kan bisa array satu variabel tapi punya tiga nilai. Nah, kalau variabel biasa itu tidak bisa. Gitu. Cara aksesnya saya tinggal panggil sini kendaraan. Maka ini ketika ini dijalankan, ya tampil di mobil, motor, dan sepeda. Gitu. Jadi teman-teman akan tampil tiga nilai sekaligus dalam satu variabel tersebut atau propertinya. Dan kalau teman-teman buka misalnya bagian konsol, itu akan tampil tuh. Sifatnya adalah objek. Jadi dia sudah menganggap ini sebagai sebuah objek, bukan lagi sebuah properti biasa. Cara mengakses array ya, ini zero base index. Ini dia indeks yang berbasis zero atau nol, mulainya dari nol. Ini sini ada semua kendaraan. Jadi mobil ini indeksnya adalah nol, motor indeksnya ke satu, dan sepeda indeksnya adalah dua. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan uh, nilai dari sepeda, maka dia perlu adalah indeks ke 2. Kalau secara umum kan kita menganggap ini 1, 2, dan 3. Tapi kalau di array, itu dimulai dari nol, nol, 1, dan 2. Kendaraan, indeks ke 1, maka akan tampil adalah motor. Nol, 1. Kalau di directive before, nah ini untuk melooping, untuk menampilkan data dari array-nya secara keseluruhan. Kalau tadi kan satu-satu per indeks. Kalau sekarang kita bisa tampilkan datanya secara keseluruhan. Jadi saya JavaScript, VBasecamp, dan seterusnya sampai ke Delphi. Nah, ini V4 dia akan tampil dari untuk list. V4 sebuah properti atau variabel bahasa di dalam bahasa pemrograman. Lalu kita panggil bahasa tadi, properti atau atribut bahasa tadi. Nah, kalau ini teman-teman dijalankan, dia akan tampil output seperti ini. JavaScript, VBasecamp, TypeScript sampai ke Delphi. Dan nah, bentuk list gitu. Kalau teman-teman ingin tidak ada lingkaran di setiap listnya, ya tinggal tambahkan aja style. Style ini list style adalah non gitu. Artinya dia tidak akan tampil lingkaran-lingkaran listnya gitu. Jadi dia tetap akan tampil dalam bentuk list tapi tidak ada lingkarannya gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh list. Tahu ya teman-teman bisa tambahin. Kalau di sini kan teman-teman tadi sudah tampil nih berhasil listnya. Tidak kelihatan dia list ke berapa, indeks ke berapa. Nah, itu bisa kita tambahin sebuah variabel baru. Bantuannya itu indeks. Nah, di mana fungsinya nanti akan menampilkan indeks ke berapa dari data ataupun list tersebut. Nah, ini contoh seperti ini. Maka kalau dijalankan di sini ada JavaScript. Indeksnya dimulai dari 0. Script 1, TypeScript 2 sampai ke Delphi adalah 19. Yang mana ini kalau ditotalkan adalah jumlahnya 20. 20 data.
seperti itu. Atau bisa tinggal teman-teman buat dia menjadi sebuah select menu itu di mata kuliah misalnya kalkulus, pemrograman web, pemrograman PBO, dan Linux misalnya. Nah, ini kita kasih view model pilihan, opsinya view 4 di sini untuk letak looping dari mata kuliahnya matkul in mata kuliah. Ini baru nampilkan adalah properti dari matkulnya gitu. Nah, ketika ini dijalankan, nanti ketika teman-teman pilih misalnya pilih mata kuliah diklik, dia akan tampil kalkulus, pemrograman web, PBO sampai ke Linux seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Atau misalnya ingin menampilkan dalam bentuk jenis data jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, tapi tampilannya dalam bentuk salam radio bukan select menu. Itu bisa juga ditampil seperti ini. Ada laki-laki, perempuan misalnya. Ketika pilih laki-laki langsung tampil opsinya jenis kelamin Anda adalah laki-laki. Jadi perempuan di sini juga ganti perempuan. Atau bisa juga dikombinasikan dengan checkbox. Jadi teman-teman ganti sini tipenya checkbox, nama name-nya ganti, fee value-nya juga ganti, fee model juga ganti. Jadi di sini sekarang pilih hobi, berlari, berenang, baca buku, bermain game. Di sini ada daftar hobi Anda. Nah, ketika teman-teman checklist berlari, output berlari muncul di sini. Ketika checklist lagi membaca buku, maka dia tampil juga di bawah membaca buku. Checklist lagi bermain game, dia di sini akan tampil bermain gamenya. Jadi tergantung dari checklist teman-teman yang pilih. Lalu ada namanya object array. Object array. Jadi dia sekarang sudah menganggap sebagai objek. Jadi kan kalau teman-teman lihat tadi array itu ada sebuah objek. Di sini ada anggota, di sini ada nama, Sri jenis perempuan, umurnya 24 tahun, hobi adalah berenang. Ini seperti ini. Anggota, nama Sri, jenis perempuan, umur 4 dan hobi berenang. Lalu di sini kita akan menampilkan tadi anggota titik jenis. Karena dia sudah dianggap objek, ya teman-teman bisa panggil anggotanya dulu, nama objeknya, baru nama properti yang ingin teman-teman tampilkan. Kayak ini anggota jenis, maka dia akan tampil deh adalah perempuan. Ganti lagi anggota titik hobi, maka dia akan tampil berenang. Konsep objek, membuat sebuah objek itu teman-teman kan sudah punya basicnya di mata kuliah sebelumnya tentang pemrograman POP gitu. Jadi ada semua objek dan nama propertinya. Sama seperti objek array juga sama seperti ini. Ada 4 data. Di sini kita looping nama, username, umur, hobi dan hobi. Di sini ada nama anggota, nama Sri, jenis kelamin perempuan, umurnya 24, hobinya yaitu berenang. Lalu nama Kartika, baca buku, sampai ke nama Luki, jenis kelamin laki-laki, umur 24 dan hobinya adalah berlari. Maka teman-teman sini sudah bisa menampilkan data dalam bentuk list yang lebih dari satu data gitu. Dengan menggunakan metode T4. Ini kan list data. Nah, teman-teman juga bisa nih selain tampilkan data nanti dalam bentuk list, teman-teman bisa tampilkan juga dalam bentuk table. Ini kan kalau teman-teman lihat, ini kan ada contoh dari JSON, data JSON-nya. Nah, ini adalah front end-nya. Artinya, teman-teman akan sering nanti berkomunikasi dengan JSON. Nah, istilahnya membaca data dari JSON, lalu teman-teman itu sudah ditampilkan datanya dalam bentuk uh, visual yang bisa mudah dimengerti oleh usernya gitu. Ini kan bisa pakai list. Jadi kan kurang enak dilihat datanya karena dia akan panjang dan padat informasinya. Dibandingkan tadi teman-teman bisa tampilkan dalam bentuk table. Jadi ada kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom umur, dan kolom hobi. Yang mana di baris satu adalah Sri namanya, jenis kelamin perempuan, umur 24 dan hobinya adalah berenang. Begitu seterusnya sampai ke yang Lucky, sampai hobinya yang berlari. Jadi nanti datanya
lebih enak dilihat dan gampang dibaca dibandingkan dalam bentuk list seperti ini. Nah, itu JSON. Nah, kalau teman-teman sudah pakai API nanti ini akan sering dengan namanya JSON. Karena nanti teman-teman mungkin tim dari backend akan memberikan datanya dalam bentuk JSON gitu. Jadi tidak serta-merta teman-teman tuh dikasih akses langsung ke database. Jadi langsung komunikasinya lewat API. Itu lewat JSON tadi. Supaya teman-teman juga terbiasa gitu. Nah, keuntungan nanti kalau teman-teman sudah pakai API ya, ketika ingin mengembangkan aplikasi tambahan, ini kan pakai web, kita ingin mengembangkan dalam bentuk misalnya Android atau mobile-nya, ya kita sudah punya alur datanya tuh, misalnya pintu gerbangnya sudah kita punya, ini kita bagaimana supaya terkoneksi ke pintu gerbang tersebut. Sebenarnya ada rumah nih, rumah besar, pintu pagar di depan. Teman-teman yang di luar sini adalah untuk mengaksesnya gitu kan, usernya gitu. Nah, kita membutuhkan dari pintu gerbangnya. Kalau teman-teman akses rumah tanpa pintu gerbang kan artinya itu tadi tidak etis gitu kan. Jadi perlu untuk pintu gerbangnya itu API tadi jalannya gitu. Dan teman-teman bisa tampilkan juga dalam bentuk tabel yang jauh lebih bagus tampilannya dan mudah dimengerti dibandingkan list di atas gitu. Oke, itu sekian terkait materi array. Ada yang ingin tanyakan teman-teman semua? Ya, ada teman-teman pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aktivitas belajar 11. Nah, berhubung tuat ini adalah terakhirnya di 10 adalah array, jadi mungkin kita cukupkan untuk di aktivitas belajar 10. Nah, 11 dan seterusnya nanti kita akan pelajari di tuat berikutnya. Karena ini kan bagian dari tuat ketiga, keempat nanti. Nanti di aktivitas belajar 12 teman-teman akan belajar namanya komponen gitu. Jadi sekarang setelah teman-teman terbiasa menggunakan Vue.js, melakukan VBA, melakukan data binding, watcher, array, nanti sampai terakhir di sini ada filter dan event handling. Teman-teman itu sudah semua terbiasa nih akan menggunakan komponen. Membuat sebuah komponen yang mana nanti itu bisa kita akses. Dan ada sebuah layout. Nah, kita tinggal layout dari layout itu kita tinggal panggil-panggil saja. Nah, sebenarnya kan teman-teman sudah pelajari itu semantik. Ada navbar, ada header, ada navbar, ada main sebagai kontennya, lalu ada aside atau sidebar, dan terakhir ada footer. Ada 5 jenis itu kan. Nah, itu kan sebuah layouting. Nah, komponen itu nanti ya itu perannya membagi dari layout tersebut menjadi beberapa komponen. Jadi ada komponen header, ada komponen navbar, ada komponen main, ada komponen aside-nya sebagai sidebar, dan ada komponen footer.
Jadi ada nanti ketika teman-teman buat nih sudah buat pecah-pecah seperti itu dipecah. Jadi ada komponen header, jadi header, navbar, navbar. Nah, dari komponen-komponen itu ya teman-teman nanti ketika membuat sebuah file baru, ya tinggal panggil aja setiap dari masing-masing komponen tersebut. Misal teman-teman ingin membuat halaman dashboard. Dashboard kan pasti perlu konten aja, header di atas sama sidebarnya. Selebihnya navbarnya kan tidak perlu. Karena sudah pasti ada dalam sidebar. Tambah footer kalau mau ada footer. Kalau tidak ada footer berarti kan sudah cukup dihilangkan. Nah, itu kan gitu seperti itu. Jadi dari 5 komponen yang kita buat ya tinggal kita pilih komponen mana yang ingin kita pakai. Mau 3 aja kita pakai tidak masalah kan. Dibandingkan kita pakai semuanya, gitu. Itu adalah contoh komponen. Jadi itu praktis nanti kalau teman-teman pakai. Itu kan baru satu halaman. Nah, teman-teman ingin buat halaman berikutnya dengan konsep yang sama. Tapi sekarang ada 4 komponen yang kita pakai. Tinggal kita pilih aja komponen mana yang ingin kita pakai. Lebih praktis dibandingkan kita copy paste satu halaman eh, coding HTML, lalu baru kita pilih hapus-hapus mana bagian yang tidak kita butuhkan. Dengan komponen yang tinggal kita pilih, kita butuh cuman papan nanti, headernya nanti. Kalau di halaman berikutnya dari dashboardnya, footer dan site kan 4 komponen. Itu komponen tidak dipakai itu gambarnya seperti itu. Nanti kita akan pelajari bersama di web berikutnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke aktivitas belajar 8 di bagian tugasnya. Di sini teman-teman ada tugas yang diberikan oleh IAUT, Universitas Terbuka. Nah, di mana tugasnya sudah dibuka sejak tanggal 11 Mei 2026 jam 12 siang. Kan tadi di awal sudah saya tanyakan apakah sudah mengerjakan tugasnya, sudah selesai dan sudah mengumpulkan tugasnya, dan teman-teman tadi menjawab katanya beberapa masih dikerjakan. Jadi di sini harapannya teman-teman mengumpulkan on time lah, tepat waktu. Ya, ada batas waktunya adalah deadline-nya jam 3 sore, Senin. Apa tugasnya Pak? Di sini tugasnya adalah mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript framework dengan Vue.js. Nah, untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar cipta untuk sistem kebutuhan proses pemesanan. Ini tugasnya masih ada kaitannya dengan tugas satu kemarin. Yaitu tadi tugas satu kemarin adalah membuat aplikasi pemesanan bahan ajar kita, gitu kan, untuk distribusi dan proses pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Nah, kalau kemarin kan teman-teman membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi kali ini dimintanya menggunakan framework Vue.js. Jadi ya istilahnya ya tinggal teman-teman konversi aja dari HTML, CSS, JavaScript kemarin menjadi Vue.js. Gitu. Nah, pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator capaian untuk menilai hasil belajar teman-teman. Yang pertama ya dapat menyalakan sistem mengkoordinasikan kode JavaScript framework Vue.js. Yang kedua, dapat menyalakan fungsi untuk menampilkan data, mau pakai message, directive text, untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, dapat menyalakan fungsi kondisional atau pengandaian. Mau pakai directive if, else, ataupun else if, oke, atau pakai directive show, gitu. Dengan operator kondisi yang disesuaikan. Yang keempat, mampu menyalakan data binding, one way data binding, two way data binding, melalui jenis data binding. Yaitu bind dan model. Untuk penggunaan dan penggunaan properti, penggunaan data ada computed property dan method property. Yang terakhir, mampu menyalakan fungsi watcher sesuai dengan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, ini struktur proyeknya pada Vue.js. Jadi nanti teman-teman buat sebuah file baru namanya tugas 2 Vue putih. Dan jalannya ini kan kemarin ada indeks HTML, tugas satu kemarin log, tracking, CSS.
JS. Nah, ini diubah menjadi dengan struktur dari Vue.js-nya. Index HTML menampilkan navigasi menu ke dua halaman web, stok HTML dan tracking. Stok ya, halaman satu stok bahan ajar wajib dan halaman dua tracking wajib. Gitu dan seterusnya sampai ke logika view untuk tracking HTML dan logika view untuk stok HTML. Ya, di sini ada untuk mempermudah teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan tugas dua, lampirkan file dummy data, bahan ajar JS yang mencantumkan file ini. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik duanya. Jadi di sini ada kriteria penilaian. Tugasnya ada sekitar 8. Yang pertama ada arsitektur dan struktur proyek VJS-nya, baik struktur folder, penamaan file, dan struktur komponen, pemisahan komponen. Nanti. Yang kedua, penggunaan data binding dan directive untuk list rendering, penggunaan fungsi menentukan data, masked, vtext, dan vhtml, dan fungsi data binding, bind, dan vmodel yang tepat. Yang ketiga, penggunaan kondisional, itu fungsi kondisional, if, else, else if, dan show, yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Yang keempat, penggunaan properti, ada tadi computed ataupun method. Yang kelima, penggunaan watcher, minimal menggunakan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Ini kan tadi ada data stock dan data tracking. Itu teman-teman bisa aplikasikan nanti dengan watcher. Jadi bisa memantau data stoknya, ada perubahan tidak stoknya. Dan juga ada trackingnya nih. Udah sampai mana data distribusi bukunya. Walaupun bahan ajarnya. Yang keenam, formulir input dan variasi input sederhana ditambahkan. Yang ketujuh, kreativitas dalam menampilkan interface yang mudah bagi pengguna. Dan yang terakhir, video. Jadi dibuatkan sebuah video penyelesaian tugasnya dan dengan sistematika dan alur pikir yang dapat menjelaskan masing-masing dari hasil pengerjaan tugasnya. Gitu. Jadi di sini teman-teman ya diminta membuat sebuah video. Tidak hanya mengerjakan tugasnya saja, ya buatlah sebuah video berdasarkan dari pengerjaannya tadi, alurnya seperti apa, contoh codingannya seperti apa, dan output hasilnya itu seperti apa. Dijelaskan lewat video. Nah, di sini pada pengerjaan tugas dua tidak perlu menggunakan template komponen. Jadi, belum perlu lah teman-teman pakai yang namanya komponen. Cukup seperti yang sudah dipelajari sampai sejauh ini. Disarankan belum pakai namanya komponen. Jadi kalau teman-teman ingin coba mengasah diri dengan menggunakan komponen ya, silakan. Tapi ya tidak ada nilai ekstra ataupun nilai tambahan kalau teman-teman pakai template komponen. Yang ketiga, videonya itu penjelasan maksimal 15 menit. Teman-teman minta membuat video maksimal ya 15 menit. Lebih tidak ada masalah. Lebih malah lebih bagus. Jadi pengerjaan tugasnya jauh lebih rinci dan detail. Alurnya seperti apa nih untuk teman-teman. Lalu codingannya dijelaskan satu-satu per halaman. Outputnya juga lebih rinci. Kemarin kan tugas satu ada sampai 30 menit. Tugasnya itu jauh lebih bagus untuk video ini. Dan ini referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk membuat tugasnya. Dan sejauh ini sudah ada yang mengumpulkan 6 orang. Ini grading 6 orang. Artinya ada sekitar 14 orang lagi yang belum mengumpulkan tugasnya. Dan sisa waktu estimasinya lebih kurang 2 hari. Jadi, karena Sabtu jam ya, setengah 3, artinya jam Senin nanti ya, jam 3 sore itu teman-teman sudah harus mengumpulkan tugasnya. Gitu. Ini bagi yang belum, silakan dikumpulkan. Bagi yang sudah, yang mungkin pengen ngecek lagi tugasnya, silakan dicek. Maka ada yang kurang, tapi videonya yang belum terbuat, atau mungkin filenya salah upload, itu harapannya dicek kembali sebelum batas waktunya berakhir. Nah ini terkait tugasnya.
Jadi silakan dikerjakan. Bagi yang belum selesai, silakan dilanjutkan kembali tugasnya. Ada pertanyaan terkait tugas, pengerjaan tugas? Tidak ada. Sudah cukup jelas terkait tugasnya. Di sini ada rubriknya juga. Jadi nilai-nilai yang saya berikan kepada teman-teman ya hasil dari kecocokan dari dengan rubrik yang diberikan oleh pihak UT. Jadi harapannya dikerjakan dengan maksimal dan memenuhi apa yang diminta. Mungkin ada kriteria penilaian. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah saya lihat tugasnya terpenuhi, tidak ada arsitekturnya, mulai data binding, kondisional, properti sampai ke voucher. Gitu. Dan ada formulir input outputnya, kreativitas sampai ke penjelasan dalam video. Gitu. Nah, kemarin kan tugas satu kemarin ada beberapa yang tidak menampilkan video gitu. Jadi tugasnya nilainya memang tidak maksimal. Bahkan cuma ada yang mengumpulkan videonya saja. Tapi file-file pendukung lainnya tidak ada. Dan setelah saya cek videonya pun videonya cuma sebentar. Jadi kan tentu nilainya tidak maksimal gitu. Harusnya bisa maksimal, jadi kurang maksimal. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, sangat disayangkan untuk di tugas satu kemarin ada sekitar 5 orang yang tidak mengumpulkan tugas itu kan sangat disayangkan gitu tidak mengumpulkan tugas tentu yang dimana kan di aktivitas belajar satu kemarin di pengantar kemarin sudah saya sampaikan jika salah satu tugas baik itu tugas satu, tugas dua dan tugas tiga tidak dikerjakan ya maka nilai akhir mata kuliahnya otomatis menjadi E tidak lulus gitu. Karena nilai kelulusan mata kuliahnya ya minimal C gitu. Dan dia dapat E gitu karena tidak mengumpulkan ataupun mengerjakan salah satu tugasnya saja gitu. Nah, itu yang sangat sayangkan. Ada 5 orang yang belum mengumpulkan tugasnya gitu kemarin. Ya, sampai batas waktu berakhir gitu. Jadi harapannya di tugas dua ini teman-teman sudah bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu semuanya lah kalau bisa. Sehingga tidak perlu ada nilai E lagi ataupun selain untuk mengulang mata kuliah gitu. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan kembali terkait pertemuan hari ini? Sudah cukup jelas terkait tugasnya? Jika sudah cukup jelas terkait tugasnya, silakan dilanjutkan pengerjaannya. Sebagai reminder, ini tugas itu pengumpulan terakhir, yaitu Senin, tanggal 25 Mei jam 3 sore. Dan biasanya saya nilai tugas itu memang setelah batas submit ditutup. Jadi mungkin Senin malam, itu sudah mulai saya bisa nilai tugas-tugasnya gitu. Dan mungkin agak telat di kelas ini karena kelas yang 283 saya dulu nilaikan baru di kelas 284 seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bergabung pada pertemuan kita di Sabtu siang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan kita bisa berjumpa kembali di web berikutnya itu 24. Mungkin lebih kurang di 2 minggu lagi kita akan jumpa. Nah, selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu tugasnya supaya teman-teman terhindar dari nilai E. Demikian yang bisa saya sampaikan pada Sabtu siang hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa di tutorial webinar selanjutnya.
Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat kembali.